الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan sekalian, pada subuh hari ini kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak seorang pun di antara kita mengetahui sampai kapan kesempatan hidup itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tiada satu pun jiwa yang mengetahui apa gerangan yang akan dia lakukan esok hari dan di belahan bumi mana kelak dia akan meninggal. Dan adalah suatu hikmah yang sangat besar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan batas dari usia manusia itu tidak diketahui oleh siapapun juga. Dijadikannya ajal kita ini sebagai sesuatu yang gaib, agar dengan begitu setiap manusia mempersiapkan diri setiap saat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam situasi ketidakpastian kita bisa bekerja lebih baik, menjalani hidup lebih lurus, karena setiap saat tidak ada di antara kita yang meyakini kapan hidupnya akan berakhir. Yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Dan kalau kita melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menekankan masalah ini, selalu menekankan masalah akhir dari kehidupan pertama manusia, yaitu masalah ajal. Oleh karena dengan menekankan masalah ajal ini, kita senantiasa selalu teringat terhadap titik akhir kemana hidup kita ini berjalan. Apa yang paling sering menggoda manusia dari kehidupan dunia ini dan membuatnya mudah terlena, salah satunya ialah karena ajalnya juga dia tidak ketahui. Salah satunya juga ialah karena akhir dari hidup ini tidak pernah didefinisi sebelumnya. Oleh karena itu nikmat kesehatan, nikmat kemudahan seringkali membuat orang tidak menyadari bahwa kelak hidup ini akan berakhir. Tetapi jika kita melihat berkali-kali Al-Quran menekankan masalah ajal, menekankan masalah kematian, dan Rasulullah SAW juga berkali-kali menekankan masalah ini, sesungguhnya yang diinginkan oleh Al-Quran dan juga oleh Sunnah Rasulullah SAW ialah agar setiap saat kita menyadari titik terakhir kemana kita menuju, atau kita menyadari visi dan misi kehidupan kita. Sesungguhnya yang disebut dengan keimanan itu, ikhwas sekalian, selalu bermula dari titik kesadaran ini. Bermula dari apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim dengan al-yaqazah. Saat dimana jiwa kita terhenyak oleh kenyataan-kenyataan itu tadi. Oleh kenyataan bahwa kita akan memiliki second life, kehidupan kedua setelah kehidupan dunia ini. Maka bagian yang paling menyentuh dan yang paling menggugah keimanan kita ialah kesadaran yang kuat tentang waktu.
Dan waktu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 lapisan. Lapisan pertama ialah waktu individu, yaitu waktu yang diberikan kepada setiap individu manusia yang kita sebut dengan umur, yang kita sebut dengan usia. Lapisan kedua ialah umur masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki usia tertentu. Ada saat-saat kelahirannya dan kelak ada saat-saat kematiannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan Rasulullah mengatakan inna likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki usia tertentu. Wa inna li ummati mi'atu sanah. Dan usia umatku hanya 100 tahun. Maka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat. Ternyata itu bukanlah suatu pernyataan yang konstan, yang tetap, yang berlaku sepanjang masa. Maka Umar bin Khattab mengatakan tentang ayat itu, takunu li awwalina wa la takunu li akhirina. Khair umat itu hanya berlaku untuk generasi pertama dan tidak berlaku untuk generasi terakhir. Dalam riwayat lain kita juga menemukan asar dari Umar bin Khattab yang mengatakan tentang ayat itu, jika kamu ingin menjadi bagian dari umat itu, fa'addu syartallahi fiha. Maka penuhilah syarat-syarat Allah tentang kriteria khaira ummah itu. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu li hadhil ummati amra diniha. Allah akan mengutus pada penghujung setiap 100 tahun seseorang atau sekelompok orang yang akan memperbaharui urusan keagamaan umat ini. Oleh karena usia beragama efektif seperti itu tadi. Lalu lapisan ketiga dari waktu itu ialah waktu sejarah. Waktu yang dimulai sejak Allah menciptakan Adam dan akan berakhir ketika Allah menghancurkan bumi ini dalam peristiwa kiamat. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini niscaya akan binasa dan hanya nama Tuhanmu yang maha mulialah yang bakal kekal abadi. Seperti itu waktu ini berlapis-lapis. Pada tingkat yang paling kecil atau lapisan paling pertama dari usia ini, dari waktu ini ialah lapisan usia individu. Itulah yang menjadi ruang lingkup pertanggungjawaban kita masing-masing. Kita bertanggung jawab pada usia kita masing-masing. Nah sekarang, ikhwan sekalian, kesadaran tentang waktu ini ternyata tidak banyak disadari oleh umat manusia. Bukan hanya oleh umat-umat Muslim, tetapi juga oleh hampir seluruh umat manusia. Sebab ternyata logika waktu ini memiliki arusnya sendiri, yang membuat kita kemudian menjadi intens, menjadi dalam di dalam menghayati perjalanan kehidupan kita ialah apabila kita mampu merasakan setiap detik dari perjalanan waktu kita. Merasakan keberartian, merasakan kebermaknaan dari hidup ini pada setiap detik yang kita lalui. Masalahnya adalah apa yang bisa membuat kita untuk mampu merasakan setiap detik yang berlalu dari waktu kita itu. Saya ingin memberikan contoh bagaimana kesadaran tentang waktu ini, kesadaran tentang waktu ini merupakan bagian yang paling kuat membentuk gaya hidup seseorang. Oleh karena kesadaran tentang waktu merupakan bagian dari kesadaran tentang hidup. Dalam masyarakat materialis seperti di barat misalnya, mereka berputar di sekeliling benda. Dan karena itu waktu mereka juga terdistribusi antara
waktu memproduksi dan waktu mengkonsumsi. Waktu berproduksi artinya waktu making money, waktu menciptakan uang. Sedangkan waktu mengkonsumsi adalah waktu menghabiskan uang itu sendiri. Oleh karena itu mereka selalu akan berkata pada akhir hari Jumat, "Thanks God, it's Friday." Terima kasih Tuhan karena hari ini adalah hari Jumat. Waktu berproduksi sudah lewat dan 2 hari mereka akan menghabisi waktunya untuk hari mengkonsumsi apa yang sudah mereka ciptakan sehari itu. Dan mereka semua mengatakan, "Wa ma yuhlikuna illa dahr." Dan tidak ada yang bisa membinasakan kami, memotong sirkel kehidupan yang berputar antara memproduksi dan mengkonsumsi ini kecuali hanya waktu. Kecuali hanya waktu. Itu pada orang-orang materialis. Tetapi pada kelompok manusia beragama, misalnya orang-orang Yahudi misalnya, juga ditemukan logika yang salah tentang waktu ini. Mereka merasa bahwasanya jika kehidupan dunia berjalan begini sempit, kita tidak perlu terlalu takut-takut amat dengan siksaan neraka. Oleh karena salah satu tabiat dari siksa neraka itu nanti tidak berbeda dengan tabiat dari kehidupan dunia ini. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan bahwa kalau toh kami disiksa di neraka, nanti kami hanya akan disiksa beberapa hari saja. Karena mereka membandingkan, menganalogikan bahwa hari di akhirat nanti akan sama dengan hari-hari di dunia. Kalau cuma 3 hari disiksa di neraka itu tidak mengapalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya pada hari kiamat nanti yang dihancurkan dari bumi ini bukan hanya tata ruangnya, tapi juga sistem waktunya. Pada hari akhirat nanti kita akan bertemu dengan sistem waktu yang lain, yang berbeda sama sekali dengan sistem waktu kita di dunia. Dan perubahan inilah yang tidak disadari oleh orang-orang Yahudi ketika mereka menggunakan logika itu tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Jadi jika di dalam neraka seseorang disiksa hanya 3 hari saja, itu berarti sama dengan 3 milenium dalam hitungan kita di bumi ini. Maka jika kemudian Allah Subhanahu wa taala seringkali mengetuk hati kita dengan ketukan dan peristiwa kematian, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciptakan semua instrumen yang membuat kita setiap waktu mudah mengingat kematian, sesungguhnya itu hanya berguna untuk menciptakan kesadaran yang kuat di dalam diri kita tentang waktu, bahwa waktu ini terus berlalu. Dan setiap waktu yang kita lalui sama seperti gambaran berikut ini, bahwa pohon kehidupan kita daun-daunnya setiap hari mulai berguguran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan segenap kenikmatan dunia. Oleh karena unsur yang seringkali membuat kita lupa dari ingatan terhadap kematian ini ialah apabila kita terlalu menikmati kehidupan dunia ini. Apabila kita terlalu menikmati kehidupan dunia ini, dan itu yang mengiming-imingi kita dengan usia yang panjang. Itu yang mengiming-imingi kita dengan usia yang panjang. Maka orang yang terlalu nikmat dalam kehidupannya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhshawshinu fa innan ni'ama la tadum." Biasakanlah tetap untuk berusaha hidup kasar, hidup bersahaja, karena kenikmatan itu tidak selalu ada. Dengan menjaga hidup kita supaya selalu berada dalam kondisi bersahaja, selalu berada dalam kondisi kasar, kita lebih mudah mengingat kematian. Lalu Rasulullah SAW menciptakan variabel lain agar supaya kita mudah mengingat kematian, yaitu dengan cara sering-sering melihat kuburan, sering-sering pergi ke kuburan, agar supaya ingatan kita tentang titik akhir dari kehidupan ini selalu kuat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita bertindak. Ikhwas sekalian, sekarang
Marilah kita melihat bagaimana terapan dari masalah ini di dalam kehidupan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tertidur, beliau meyakini terlebih dahulu bahwasanya tidur ini adalah saudara dari kematian. Tidur ini adalah saudara dari kematian. Dan setiap kali kita akan tertidur, itu juga berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil roh kita untuk sementara. Dan jika dia berkehendak, dia dapat mengembalikan roh itu pada subuh hari. Dan jika dia tidak berkehendak, dia tidak mengembalikan roh itu ke dalam jasad kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita ketika akan tidur melakukan persiapan-persiapan sebagaimana persiapan yang dilakukan oleh orang yang hendak mati. Diperintahkannya kita untuk berwudu, lalu kemudian salat witir 3 rakaat, dan kemudian pergi ke pembaringan dan mengucapkan doa ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, kuserahkan segenap jiwaku ke haribaanmu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan kuhadapkan wajahmu kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan kuserahkan segenap urusanku hanya padamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan kusandarkan punggungku hanya padamu. Raghbatan wa rahbatan ilaih, dengan penuh harap akan ridhamu, tapi juga penuh kecemasan akan siksamu. La malja'a, tidak ada tempat kembali, wala manja minka illa ilaih, juga tidak ada tempat menemukan keselamatan dari siksamu kecuali hanya padamu. Amantu bi kitabika allazi anzalt, saya beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan. Wa bi rasulika allazi arsalt, dan kepada rasul-rasul yang telah engkau utus. Lalu kata Rasulullah, waj'alhunna akhir kalami, jadikanlah kalimat-kalimat itu sebagai ucapan-ucapanmu yang terakhir. Ibnu Qayyim di dalam At-Tibbun Nabawi menjelaskan bahwasanya doa-doa itu adalah doa yang kita ucapkan menjelang kematian. Oleh karena doa itu mengandung 3 unsur rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, dan iman kepada Rasulnya. Dan itu senantiasa kita ucapkan pada saat kita tertidur. Karena itu ketika kita terbangun, doa yang kita ucapkan juga adalah Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah ia mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, tetapi kelak kepadanya lah kita akan kembali. Berarti ingatan yang paling kuat kepada kematian senantiasa dilakukan oleh beliau menjelang tidurnya. Oleh karena hari dari perjalanan satu hari dari perjalanan hidup kita tutup kembali, dan sekali-kali hari itu tidak akan pernah kembali lagi. Sekali-kali hari itu tidak akan pernah kembali lagi. Ikhwan sekalian, di dalam terapan sehari-hari, unsur iman kepada hari akhirat dan iman kepada kematian inilah yang juga harus menggugah kesadaran kita setiap waktu. Karena itu, jika ada di antara kita yang merasakan suatu ketika dorongan melakukan maksiat di dalam dirinya, dorongan untuk turun ke pentas bumi, dorongan untuk menjadi lemah, dorongan untuk menyerah kepada godaan-godaan, hendaklah dia menanyakan segera kepada dirinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang saya lakukan jika dalam keadaan maksiat itu tiba-tiba saya meninggal? Bagaimana saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah membaca sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda dari Kuwait yang gagah, putih, ganteng. Pada suatu hari libur,
dia menghabiskan hari liburnya di Thailand, di Bangkok. Dan tentu saja dia menghabiskan waktu-waktu itu bersama wanita. Lalu suatu waktu dia masuk ke dalam kamar hotel sambil mendekap seorang wanita di tangannya. Ketika dia masuk ke dalam kamar hotel itu, dia mengunci kamarnya, mungkin juga kemudian menggaulinya, tetapi pada saat dia berada di atas pelukan di atas wanita itu, saat itulah nyawanya tercabut. Lalu kemudian karena dia adalah bangsa asing, maka dia harus dikembalikan ke Kuwait. Lalu setiba di Kuwait, keluarganya membuka keranda jenazah yang membawa anak ini. Tapi ketika keranda jenazah itu dibuka, wajah yang tadinya putih, ganteng, tiba-tiba berubah menjadi hitam, pekat seperti orang yang baru kebakaran atau hangus. Itu hanya salah satu contoh. Masih rangkaian kisah nyata ini, dua orang pemuda tangguh, suatu waktu sedang bercakap di airport tentang apa yang akan mereka lakukan di Eropa waktu liburan. Ini terjadinya di Saudi. Apa yang akan mereka sudah mulai berangan-angan, bermimpi-mimpi yang indah-indah. Tiba-tiba ada seorang dai yang mendengarkan percakapan itu dari belakang. Dai ini antara maju mundur gitu. Ini kesempatan untuk menasihati anak muda ini. Tapi dia berpikir sekarang dia sudah akan naik ke pesawat, tidak ada lagi harapan.